Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Support, sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, Bapak tidak henti-hentinya menghimbau kepada kalian agar jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan atau pekerjaan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dan jika karena suatu hal kalian harus keluar, karena kalau tidak keluar berarti ada sesuatu yang kurang, maka atau kalian boleh keluar main atau keluar rumah, tapi jangan lupa pakai masker ya. Maskernya harus tetap terpakai. Jangan sampai kamu keluar rumah tidak bermasker. Karena menggunakan masker merupakan pelindungan diri bagi kalian juga bagi orang lain. Oleh karena itu, jika kalian terpaksa keluar, maka gunakanlah masker. Kemudian setelah pulang, ingat cuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Agar kita semua terhindar dari segala mara bahaya yang sedang melanda negara kita ini. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pertemuan video kali ini, Bapak ingatkan kepada kalian yang belum atau yang baru mampir ke channel Education and Sport ini dan belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe, kemudian tekan lonceng agar informasi-informasi yang disampaikan oleh channel Education and Sport dapat langsung kalian terima, dapat langsung kalian update videonya. Karena sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena kita mulai lagi, kita mulai saja ya. Pembahasan materi untuk kelas 6 ini kita masih dengan tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin di sekitarku. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Oke, pada pembelajaran ketiga tadi kemarin kita sudah belajar mengenai sebuah cerita tentang seorang anak yang akan mengikuti lomba pidato dan akhirnya anak tersebut bisa mengikuti lomba pidato karena kerja keras dari kepala sekolah yang namanya Sudin. Kita lanjut. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin mau mengenakan pakaian yang nyaman? Ya, silahkan kalian sendiri yang jawab ya. Oke, kita lihat di bawah ini ada sebuah tulisan cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kalian mungkin ada yang sudah mulai mengalami masa pubertas, ada juga yang belum ya. Jadi untuk persiapan kalian jika sudah atau jika yang belum akan menghadapi masa pubertas, maka perhatikanlah tulisan di bawah ini. Kita baca sama-sama, kalian ikuti. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas,
terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Ya. Jadi akibat dari aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat, maka biasanya pada anak-anak remaja yang baru mulai baru mulai pubertas, di wajahnya timbul jerawat, kemudian ada aroma-aroma kurang sedap di badannya. Ini bisa kalian antisipasi, bisa kalian cegah dengan menjaga kebersihan badan kalian. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat, sehingga kita terhindar dari kelembaban. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada bagian dalammu. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama, gunakan pakaian dalam kalian yang terbuat dari katun. Mengapa harus terbuat dari katun? Karena katun bersifat menyerap keringat. Kemudian, kalau kalian merasa kurang nyaman dengan pakaian dalam kalian, gantilah agar jamur-jamur tidak berkembang pada kulit kalian ya. Kalau habis mandi, ingat, kalau habis mandi gantilah pakaian dalam kalian. Jangan mentang-mentang baru semalam kalian udah pernah ganti ya, diganti pakaian dalamnya. Kemudian yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Bilaslah dengan bersih, perlu pakai sabun ya. Gunakan air bersih, setelah dibasuh keringkan dengan handuk atau tisu. Jadi habis buang air kecil, siramlah atau bersihkanlah dengan menggunakan sabun. Bilas dengan air sampai bersih, kemudian keringkan. Bisa menggunakan handuk atau tisu. 3. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Oke anak-anak, itu cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi pada saat pubertas. Kemudian di sini ada sebuah teks pidato yang digunakan Sudin untuk mengikuti lomba pidato. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur, bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain.
Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-murid yang berasal dari timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini karena sekolah tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya selalu ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Oke, itu adalah sebuah pidato yang digunakan Sudin. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kalian isi mengenai pidato Sudin tersebut dengan cara memberikan checklist kayak seperti ini. Lihat, ada tabel yang berisi nomor, kriteria ada dan tidak ada. Kamu di sini disuruh memilih, mengisi, menelaah pidato yang dibacakan Sudin tadi, kemudian memberikan checklist jika kriteria-kriteria yang disebutkan di tabel ini ada atau tidak ada. Seperti contoh, teks pidato memiliki bagian pembuka. Ingat tadi bagian pembuka di awal sudah dibilangin yang pembuka, ada inti, ada penutup. Kalian sudah apa? Kalau ini silahkan ulangi lagi videonya. Kalau belum ini, di video selanjutnya, di video sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Ada di situ kriteria-kriterianya, pokok-pokok dalam membuat pidato ada, silahkan ulang kembali video sebelumnya. Karena itu yang bisa kalian lihat mengenai bagian-bagian pidato, sedangkan yang ini adalah teks pidato memiliki pembuka, kalau ada di checklist ada, kalau tidak ada disilang aja. Kemudian teks pidato memiliki bagian inti, ada intinya atau macam mana, silahkan ya. Kalian kerjakan, kalian tulis di buku tulis kalian, kirim ke guru kalian. Oke anak? Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya di negara-negara ASEAN. ASEAN, Social Culture Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan perlindungan lingkungan. 4. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang pertama. Yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. 6. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali.
Kemudian anak-anak, ini ada sebuah tabel yang harus kalian isi, harus kalian lengkapi. Karena kalian belum ada kelompoknya, berarti kalian kerjakan secara mandiri. Carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA-Games, ya, penyelenggaraan pesta olahraga Asia Tenggara. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan kelima, penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel berikut ini. SEA Games pertama tahun 1959 diselenggarakan di negara Thailand, di kota atau kota Bangkok, ibu kotanya Bangkok, nah ya. Kemudian SEA Games yang ke-15 diselenggarakan tahun 2009. Negara penyelenggaranya atau diselenggarakan di negara Laos, di kota Vientiane. Oke, ini nah karena sekarang kamu lanjutkan yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ya. Kamu lengkapi tabel ini, kemudian kirim ke guru kalian. Oke, anak-anak? Itu yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah memberikan perhatian yang penuh terhadap video kali ini. Dan sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian, jangan keluar rumah kalau tidak perlu nian. Seandainya keluar rumah pun pakai masker. Kemudian, habis dari manapun, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Oke, anak-anak? Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan sebarkan, share video ini melalui akun media sosial yang kalian punya seperti Facebook. Caranya dengan mengklik tulisan bagikan. Nanti akan masuk pilihan, kamu pilih Facebook. Kemudian akan muncul video ini pada beranda Facebook kalian. Kalian klik posting. Ya, dengan begitu maka video ini akan tersebar melalui akun kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.